Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mengenai tugas manajemen operasional, kami akan mempresentasikan Six Sigma. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herubo Susmono dengan NIM 19101011205. Dan kelas saya adalah manajemen B2 reguler sore dan sekarang menjadi A6. Dan berikutnya, Kenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin, NIM 19101011086, kelas manajemen B2 atau A6. Saya Muhammad Jalal Fadila Ismanto dari kelompok manajemen operasional 11 dengan NIM 19101011342, kelas manajemen B2 sore A6. Perkenalkan, nama saya Vivi Setiawati, NIM-nya 19101011202. Saya dari kelas manajemen B2 atau yang saat ini jadi manajemen A6 semester 3. Perkenalkan, nama saya Aik Jumfroni, NIM 170101151 dari kelas manajemen A6. Oke, langsung saja ke pembahasan. Apa itu Sigma? Jadi kita tahu si Sigma. Nah, Sigma sendiri kita tahu si Sigma adalah untuk standar deviasi. Standar deviasi biasanya untuk mewakili keragaman atau sumber variansi. Biasanya juga digunakan untuk mengukur kapabilitas proses. Tapi di sini si Sigma sendiri artinya merupakan metode perbaikan yang dimana dia sendiri adalah upgrade dari salah satu metode yang sudah ada, yaitu TQM atau Total Quality Management. Namun memang mirip dengan TQM, tapi si Sigma jauh lebih baik. Mengapa? Si Sigma sendiri dia tidak fokus dengan quality control, dan TQM hanya fokus dengan quality control dan mengabaikan isu-isu lainnya. Sedangkan si Sigma juga fokus dengan isu-isu biaya segel, tax, dan juga departemen di luar quality departemen. Oke, yang selanjutnya yaitu keunggulan si Sigma. Keunggulan si Sigma yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diaplikasikan dengan segala bidang, yaitu maupun di industri maupun di finance. Yang kedua, fokus dengan 3P, yaitu produk, proses, the people. Jadi selain pada produk itu sendiri dan service, kita juga fokus terhadap proses yang ada. Lalu berdampak pada investasi manusia. Jadi kita memotivasi manusia lebih cerdas dan untuk lebih kompetitif. Dan berdampak pada biaya. Output yang dihasilkan lebih jelas secara finansial. Dan yang terakhir yaitu pengolahan data dengan pendekatan statistik. Jadi pengambilan data dengan keputusan berdasarkan data yang real. Asal-usul Six Sigma. Six Sigma sendiri lahir di suatu perusahaan besar di zamannya, yaitu Motorola. Pada tahun 1970-an, Dr. Michael Harry, seorang insinyur senior di perusahaan Motorola, melakukan problem solving dengan analisa statistik. Dengan data tersebut, perusahaan tersebut mulai menunjukkan peningkatan yang dramatis, yang lebih efisien dan lebih murah. Prosedur-prosedurnya sendiri pun didokumentasikan hingga saat ini, yang lebih dikenal dengan Six Sigma.
Dan akhirnya metode tersebut digunakan perusahaan-perusahaan besar di zamannya seperti IBM, perusahaan besar komputer di zamannya, lalu Kodak, lalu GE, lalu ada Samsung, Toshiba, LG, dan Nokia, dan lain sebagainya. Six Sigma sendiri dipandang dalam 3 hal, yaitu pertama metrik, dan yang kedua adalah metodologi, yang ketiga adalah sistem manajemen. Sebagai ukuran atau metrik, Six Sigma melakukan penghitungan dalam DPMO. Apa DPMO? Defect per Million Opportunity, yaitu peluang suatu kecacatan dalam 1 juta peluang. Sebagai metodologi juga, Six Sigma merupakan pendekatan untuk perbaikan sistem, di mana nanti ada proses-prosesnya yang akan dijelaskan di dalam slide berikut. Dan yang terakhir, sebagai sistem manajemen, Six Sigma dipandang sebagai perilaku dan strategi untuk mengkonsep suatu perusahaan. Kita lihat yield probabilitas tanpa cacat. 1 sigma mewakili 30,9% produk tanpa cacat, yaitu sebesar 690.000 mewakili 1 juta per 1 juta. Dengan 1 sigma mewakili 30,9% produk tanpa cacat, yaitu sebesar 690.000 mewakili 1 juta per 1 juta. Dengan tujuannya Six Sigma sendiri untuk mencapai level 6 Sigma itu sendiri, yaitu sebesar 1 Sigma mewakili 9,997% probabilitas tanpa cacat, yaitu sebesar 3,4, hampir tidak ada yang cacat. Sertifikasi Six Sigma ini ada belt 1, master black belt. Tugas utamanya 6 Sig technical leader. 2. Harus paham statistik dan menyebarkannya. Memiliki peran yaitu dedikasi 6 Sig resource. 2. Mentor BB per giga. 3. Seleksi project training. Dan syarat-syaratnya 1. Lebih dari 5 project. 2. Konsultasi lebih dari 8 project per tahun. Belt kedua ada black belt. Tugas utamanya full time project. 2. Training. Memiliki peran yaitu full time dedicated. 2. Eksekusi project. 3. Leader dari PJT atau tim. 4. Training GB atau WP. Syarat-syaratnya 1. Memiliki 4 project setahun. 2. Telah di training Advanced Six Sigma. Terus selanjutnya Green Belt. Tugas utamanya yaitu join project by part time. Memiliki peran part time leader PJT tim. Terus memberikan basic 6 Sigma training. Syarat-syaratnya telah di training basic Six Sigma atau di MAIC. 2 project setahun. Selanjutnya ada white belt. Tugas utamanya yaitu join project by part time. Perannya part time member of VJT team. Syarat-syaratnya telah di training Six Sigma awareness di MAIC. Terus selanjutnya Six Sigma memiliki arti yaitu suatu manajemen perbaikan atau improvement untuk mencapai tingkat mutu 3,4 defect per juta peluang.
Selanjutnya ada DMAIC metodologi. Dalam memperbaiki suatu proses Six Sigma mempunyai metode yang disebut DMAIC, yaitu define, memiliki arti fase, menentukan masalah, menetapkan persyaratan-persyaratan pelanggan, atau CTQ atau critical to quality. 2. Measure, fase, mengukur tingkat kecacatan pelanggan. 3. Analis, fase, menganalisis faktor-faktor penyebab masalah atau cacat. 4. Improve, fase, meningkatkan proses dan menghilangkan faktor-faktor penyebab cacat. 5. Kontrol, fase, mengontrol kinerja proses dan menjamin cacat tidak muncul. Oke, baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan pemaparan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang pertama, define. Define dimulai dari seleksi critical to quality dari voice of customer. Apa itu critical to quality? Merupakan karakteristik sebuah produk atau jasa yang berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kepuasan atau kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Jadi ibaratnya kita mencari tahu apa mau pelanggan, dari mana kita tahu? Ya dari voice of customer itu, apa kata pelanggan, apa yang mereka katakan. Lalu setelah kita tahu apa yang mereka inginkan, kita identifikasikan dengan approval project charter. Approval project charter itu apa? Merupakan ringkasan satu project dalam satu kertas. Lalu yang terakhir, identifikasikan area atau proses kritis. Jadi ibaratnya apa yang kritis bagi kita sehingga pelanggan itu mampu untuk membeli produk kita. Nah, mengidentifikasi semua elemen yang relevan dari sebuah proses dengan diagram SIPOC. SIPOC itu apa? Supplier, input, proses, output, dan customer. Jadi, dengan SIPOC ini kita dapat mengetahui bagaimana supply berjalan, bagaimana prosesnya terjadi, input-output apa yang terjadi, customer. Nah, dengan mengetahui itu, kita bisa lebih jauh tahu tentang apa keinginan pelanggan dan masalah-masalah yang ada pada kita. Lalu yang kedua, measure. Di measure ini ada dua. Yang pertama, analisis sistem pengukuran. Intinya dalam analisis sistem pengukuran itu, kita menganalisis apakah terjadi variansi pada proses pengukuran kita. Kalau iya, maka kita harus mengganti metode pengukuran kita dengan metode yang lain. Tapi kalau tidak, kita bisa menggunakan metode yang itu dan lanjut ke tahap kedua, yaitu analisis kapabilitas proses, yaitu konsistensi proses memenuhi spesifikasi. Nah, di sini terjadi perhitungan, yaitu perhitungan CP dan CPK. CP dan CPK itu apa? CP merupakan indeks menunjukkan kemampuan suatu proses dalam memenuhi spesifikasi. CP ini lebih ke arah presisi, sedangkan CPK itu artinya sama, namun lebih ke arah untuk akurasi. Jika CP dan CPK minimum 1, maka prosesnya dianggap baik. Selanjutnya yang ketiga, analyze. Nah, di sini pertama kita mengidentifikasikan semua faktor yang mungkin dan berpengaruh bagi kita, misalkan dengan X. Lalu ada analisa semua faktor yang mungkin berpengaruh. Jika setelah kita mengetahui semua faktornya, kita lihat yang berpengaruh mana, yang tidak mana. Lalu yang berpengaruh itu kita listkan semua untuk diprioritaskan. Biasanya dengan menganalisis tersebut ada dengan cause dan efek diagram, uji hipotesis, dan lain-lain. Ini semua adalah metode statistik dan beberapa diagram. Contohnya, cause dan efek diagram itu seperti diagram tulang ikan. Jadi, ada masalah, kita cari akarnya. Dari akarnya, kita cari tahu lagi akarnya, dan sebagainya. Improve. Dalam singkatnya, kita mencari solusi setiap akar masalah yang kita temui pada analisis spes. Biasanya melibatkan stakeholder, master black, bell production, supervisor, dan operator itu sendiri. Mereka bersama-sama menentukan parameter yang penting dalam optimalisasi tersebut. Singkatnya, dalam improve ini, kita biasanya menggunakan design eksperimen, atau bisa disebut DOI, kalau di dalam program statistik. Biasanya metode yang digunakan Taguchi, dan biasanya noise yang sering digunakan. Kenapa?
karena biasanya membutuhkan data yang lebih sedikit dan misalnya faktornya banyak. Dari faktor tersebut, hanya beberapa faktor yang perlu diuji secara random. Kenapa? Karena kalau kita uji, semua cost-nya akan sangat tinggi. Jadi Taguchi ini sering digunakan karena biaya dan hasil memuaskan. Lalu kontrol. Ada 3 hal yaitu evaluasi hasil, monitoring pada data, dan standarisasi. Intinya kita melakukan kontrol atau mengecek apa ada efek negatif dari improve yang kita lakukan. Biasanya dilakukan kontrol chat. Nah, kontrol chat ini biasanya kita tunjukkan di kanan ini. Contohnya ini, yang kiri sebelum ada improvement Six Sigma itu sendiri, dan di kanan setelah ada improvement dari Six Sigma itu sendiri. Nah, kita lihat di kiri setelah improvement, variasinya lebih kecil, itu menunjukkan yang bagus. Karena sesuatu hal yang besar variasinya susah ditebak. Dan dalam industri sesuatu yang susah ditebak itu tidak baik. Lalu kita lihat apakah dalam data ada yang melebihi control limit atau lowong limit. Jika tidak ada maka dapat dikatakan perbaikan yang merupakan perbaikan baik dan berupa positif tidak negatif. Selanjutnya kita sampai di kesimpulan. Kenapa sih Six Sigma ini harus kita terapkan? Harapannya apa dengan Six Sigma? Dengan Six Sigma, kita berharap untuk menghilangkan kebiasaan aksi berdasarkan pengalaman dan intuisi. Jadi orang ini tidak jarang sekarang. Zaman dulu itu data dipakai karena loh, ini kan sudah benar. Padahal ada data-data yang lebih valid. Lalu variansi analisis yang lebih banyak dengan software statistik. Nah, terkadang kita cenderung untuk menghitung semuanya secara manual. Padahal kita sudah sediakan software-software yang mampu secara cepat dan hasilnya pun lebih akurat. Lalu terakhir, kita menyelesaikan masalah yang tidak jelas akar penyebabnya adalah Six Sigma kita, yang mungkin akar-akar penyebab itu lebih terlihat. Oke, jadi itu tadi semua presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.